Selamat siang, kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang hubungan fiskal antar lembaga pemerintah oleh Bapak dosen pengampu, Bapak Hamdi SE, MSI. Next. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Catherine Olivia dengan NIM 212101043. Saya Yohanes Manjunta dengan NIM 221011058. Saya Sylvia Widermaya dengan NIM 212101059. Yang pertama kami bahas itu adalah kebijakan fiskal. Apa sebenarnya itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendapatkan dana-dana dan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dana tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan, atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan dalam mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, di sini ada fungsi utama kebijakan fiskal. Yang pertama itu fungsi alokasi. Itu adalah untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat berupa public goods seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan tempat ibadah yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Yang kedua ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi adalah agar tercapainya keseimbangan ekonomi, terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga-harga umum yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Dan yang ketiga ada fungsi distribusi. Fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk kalangan dan ke tingkat kehidupan. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Yang pertama itu kebijakan yang menyangkut perpajakan. Pajak merupakan pendapatan yang paling besar di samping pendapatan yang berasal dari migas, baik perusahaan maupun perusahaan pemerintah. Mempunyai kewajiban melakukan pembayaran pajak atas beberapa bahkan seluruh kegiatan yang dilakukan. Yang kedua ada kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Pembelian pemerintah atau belanja negara merupakan unsur dalam pendapatan nasional yang dilambangkan dengan huruf G. Pembelian atas barang dan jasa pemerintah ini mencakup pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dan yang ketiga ada kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Pembayaran transfer meliputi kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Pembayaran transfer mempengaruhi pendapatan rumah tangga, namun tidak mencerminkan produksi perekonomian. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Catherine Olivia. Berikutnya itu hubungan fiskal antara lembaga pemerintahan. Hubungan fiskal antar pemerintah pusat. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Dalam hal ini, perumus kebijakan, Presiden, DPR, pengawas keuangan BPKP, pelaksanaan keuangan harus mengupayakan agar kebijakan fiskal benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hubungan fiskal antar BPK dan DPR. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh The Founding Fathers menugaskan BPK sebagai satu-satunya auditor yang melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK diberikan kedudukan tinggi, kebebasan dan kemandirian. Maksudnya adalah agar BPK dapat melaksanakan tugasnya secara objektif. BPK dapat memeriksa dan melaporkan keuangan negara sebagaimana adanya, bebas dari pengaruh maupun tekanan politik, termasuk dari ketiga cabang pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada rakyat banyak, utamanya membayar pajak melalui wakil-wakilnya di DPR serta DPRD sebagai pemegang hak budget. Seperti halnya DPR, DPD juga menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah pusat. Sementara itu, DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerahnya masing-masing. Semuanya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 147 dan Undang-Undang Nomor 15 tentang pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, Pasal 17 ayat 1. Walaupun DPD tidak memiliki hak budget, posisinya sangat penting, karena DPD memiliki fungsi memberikan pertimbangan kepada DPR
dalam hal penyusunan rancangan anggaran APBN pemerintah pusat maupun dalam mengawasi pelaksanaannya setelah menjadi APBN. Dengan menggunakan hak legislasinya, DPR dan DPRD memiliki hak dan wewenang masing-masing untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Hubungan fiskal antar DPPK dengan DPR dan DPD. BPK berhubungan dengan DPR dan DPD selaku lembaga perwakilan yang memiliki fungsi legislasi, budget, dan pengawasan serta pemerintah selaku pelaksanaan keuangan negara. Hubungan tersebut mempengaruhi pelaksanaan tugas masing-masing lembaga negara. Bagi BPK, hubungan dengan DPR dan DPD serta pemerintah berpengaruh terhadap pengelolaan pemeriksaan keuangan negara, yaitu sebagai perencanaan pemeriksa di dalam penyusunan rencana pemeriksaan, BPK harus melakukan komunikasi secara intensif dengan DPR dan DPD dan pemerintah. Hal ini dilakukan agar pemeriksaan yang dilakukan BPK sesuai dengan kebutuhan, perhatian, dan mencapai sinergi dari DPR, DPD, dan pemerintah. Berikutnya, hubungan fiskal antara Bappenas. Bappenas memiliki peran penting dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pembangunan, memiliki peran strategis dalam merumuskan rencana pembangunan yang melibatkan alokasi dan penggunaan anggaran pemerintah. Hubungan fiskal antara Bappenas dan pemerintah mencakup beberapa aspek. Perencanaan anggaran, Bappenas merumuskan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang mencakup alokasi anggaran untuk berbagai sektor pembangunan. Mereka mengidentifikasi prioritas-prioritas pembangunan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang alokasi anggaran yang optimal. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Bappenas bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa rencana pembangunan nasional sejalan dengan kebijakan dan program yang ada. Mereka memfasilitasi koordinasi antar instansi pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sylvia. Baik, saat berikutnya akan saya jelaskan hubungan fiskal antara Departemen Keuangan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Departemen Keuangan adalah dua lembaga pemerintah yang memiliki peran yang berbeda, tetapi sangat terkait dalam pengelolaan kebijakan fiskal dan anggaran pemerintahan di Indonesia. Hubungan fiskal antara Bappenas dan Departemen Keuangan melibatkan koordinasi dan kolaborasi dalam perencanaan, alokasi, dan pengelolaan sumber daya fiskal negara. Di slide berikutnya, hubungan fiskal dengan Departemen Teknis. Hubungan fiskal antara Departemen Teknis atau kementerian atau lembaga yang berfokus pada suatu tertentu seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian dan sebagainya. Dengan Departemen Keuangan dalam konteks pemerintahan adalah penting untuk mengatur dan mengelola sumber daya fiskal negara dan efisien dan efektif. Hubungan ini mencakup sejumlah aspek perencanaan anggaran. Departemen Teknis merumuskan rencana dan kebijakan sektor mereka masing-masing, termasuk anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan proyek mereka. Mereka mengajukan rencana anggaran ini kepada Departemen Keuangan. Persetujuan anggaran. Departemen Keuangan bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan mengawasi rencana anggaran dari Departemen Teknis. Mereka memastikan bahwa anggaran yang diajukan sesuai dengan kebijakan fiskal nasional, tersedia dalam anggaran negara dan dapat dibayar secara berkelanjutan. Next. Di sini bisa kita lihat hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah dalam kebijakan fiskal. Next. Pemerintahan pusat memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber-sumber penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Di samping pemerintahan pusat juga memberikan dana transfer yang dapat dikelola daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal dengan pemerintahan pusat dan antar pemerintahan daerah lainnya, untuk meminimalisir ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat melalui dana transfer tersebut. Daerah dituntut dapat mengoptimalkan kemampuan dalam mengalir potensi pendapatannya. Sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut berupa pajak daerah, retribusi daerah,
laba usaha milik daerah, dan pendapatan lain yang sah. Jadi bisa kita dapat kesimpulannya yaitu pengelolaan aset pemerintah yang berfokus pada efektivitas layanan publik dan efisien penggunaan sumber daya menjadi berpengaruh terhadap kebijakan fiskal. Dari sisi pengeluaran negara, karakteristik dari aset negara yang memiliki nilai yang cukup besar menyebabkan aset tersebut harus dijaga fungsinya agar tetap dapat memberikan kontribusi kepada penggunaan aset seperti lembaga pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, masih belum maksimal pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang disebabkan masih banyak kendala. Penerapan fiskal di pemerintahan daerah di mana desentralisasi kewenangan pengeluaran lebih dulu dilaksanakan untuk mengakomodasi tekanan politik. Yang kedua, desentralisasi fiskal membawa implikasi pada terjadinya penggeseran relasi kekuasaan pusat daerah dan antar lembaga di daerah. Dan yang terakhir, adanya kebijakan desentralisasi fiskal dan hubungannya dengan kontrol politik kepentingan elit adalah kecenderungan daerah untuk melahirkan daerah otonomi baru atau DOB yang pada hakikatnya bukan didasarkan atas keinginan dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lokal, tetapi sebagai sarana untuk mendapatkan transfer fiskal dari pusat. Baik, selanjutnya akan saya serahkan ke Yohana. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Terima kasih.